Halo guys, balik lagi di Angelin Universe dan ya eh, kali ini gue bakal ngejawab pertanyaan atau kuesioner yang gue share di YouTube soal keinginan gue untuk coba ngebagiin eh, apa yang gue tahu soal gimana cara pembuatan atau pengembangan aplikasi website, tapi itu full animasi. Dan tentu animasi yang dipakai itu bukan animasi yang standar ya, yang biasa kalian lihat mungkin di company-company profile basic pada umumnya yang biasa gitu tampilan websitenya, enggak kayak gitu. Kita bakal coba bikin website yang tentu ini modern, terkini banget, dan standarnya internasional. Nah, eh, jujur memang nggak terlalu kompleks sekali ya gitu. Yang nanti mungkin akan gua share karena memang itu juga nanti secara bertahap aja ngelihat dari antusiasme dari kalian yang mungkin ingin belajar. Jadi gue lihat dulu dari situ, nanti seiring berjalan waktu ketika memang ternyata banyak yang juga mau untuk belajar lebih banyak gitu. Tentu nanti dengan apa yang gue tahu, gue akan coba sedikit-sedikit share, mulai dari yang basicnya atau yang biasanya sampai yang mungkin nanti paling advance lah. Yang tentunya itu yang gue tahu ya. Nah, di sini sebelum tentunya nanti kalian bakal coba ikuti, ada beberapa library basic standar yang tentu nanti akan gue pakai sebagai library base-nya gitu ya untuk animasi. Itu ada di GSAP. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu GSAP, ini adalah library animasi yang pure basically dia JavaScript. Terus juga nanti ada beberapa penambahan animasi di sisi 3JS. Buat yang belum tahu, 3JS ini 3D animasi di JavaScript ya. Jadi kalau kalian mau eh, bikin 3D animasi yang tentunya nanti ada beberapa interaksi dan lain sebagainya, atau ala-ala bikin games gitu, tentu di website orang di luar sana ya, di luar Indonesia itu pakainya salah satunya yang paling base-nya adalah T3JS gitu. Nah, nanti juga kita akan sedikit-sedikit pakai dan juga gua akan coba share apa yang gua tahu ke kalian. Nah, tapi sebelum itu untuk framework yang gua pakai itu nggak natif HTML gitu ya. Jadi gua akan share ke kalian dengan menggunakan framework dari React.js. Nah, tentu seperti biasa dari video-video yang lain, React.js di sini yang gue pakai itu pakai bahasanya TypeScript ya. Jadi bukan JSX atau JavaScript. Jadi gue pakainya TypeScript. Dan jangan khawatir karena eh, secara implementasi, secara penulisan itu nggak jauh beda gitu ya dari JavaScript gitu. Dan kalau kalian pelajarin TypeScript juga itu adaptasi dari JavaScript juga. Jadi tentu kalau kalian coba implementasi nanti pakai JavaScript gitu, tentu itu masih work gitu ya. Masih bisa jalan. Jadi nggak usah khawatir kalau kalian biasa pakai JavaScript di React atau syukur-syukur juga sama kayak gue di TypeScript gitu ya, kita masih bisa jalan bareng di tutorial ini. Nah, tapi sebagai requirement ya buat kalian, eh, kalau misalkan mau mengikuti video ini tentu kalian minimal sudah menguasai JavaScript ya, nggak perlu jago, nggak perlu expert, minimal kalian biasa pakai JavaScript dan tahu lah basic-basic dari JavaScript kira-kira gitu. Dan khususnya juga CSS. Nah, kalau misalkan kalian biasa juga CSS untuk styling ya, karena kan kita nanti main di animasi gitu.
kalian juga disarankan untuk juga bisa atau terbiasa kalian bikin styling itu pure pakai CSS, nggak pakai Tailwind, nggak pakai Bootstrap kayak gitu-gitu ya. Jadi memang pure CSS native gitu atau SCSS gitu, itu nggak apa-apa. Tapi yang penting kalian biasa pakai styling untuk di website itu pure CSS. Jadi biar nanti kalian nggak terlalu bingung lah. Oke, langsung aja. Di sini gue punya udah ada gue setup ya project gue. Di sini nama projectnya adalah Angelin, dan karena kebetulan gue bakal bikin website mungkin portofolio gitu lah. Tapi ini website Angelin, jadi bukan website gua. Portofolio gua bukan, tapi ini adalah portofolio dari si Angelin. Nah, eh, yang akan gua setup di mana nanti websitenya adalah full animasi, dan tentu nggak kayak biasa website portofolio pada umumnya ya, yang biasa kalian lihat di Indonesia, yang kebanyakan itu kan kalau yang cuman scroll-scroll ke bawah atau cuman geser kiri kanan gitu, atau fade in fade out doang semacam itu, ya itu mah bisa pakai WordPress lah, nggak harus pakai framework ribet kayak gitunya, itu pakai WordPress juga bisa. Nah, makanya karena kita pakai React gitu, jadi tentu standarnya nggak kayak standar Indonesia pada umumnya, kita coba pakai standar yang ala-ala internasional. Oke, balik lagi. Di sini gue udah install React itu di TypeScript, dan kita bakal coba pergi ke package ya. Ada beberapa library yang sudah gue install. Pertama ada CLSX. Nah, sini CLSX ini dia adalah library class. Jadi kalau kalian cari ya di Google, CLSX itu adalah kita coba cek ya. Nah, ini library yang memungkinkan kita itu menulis kelas untuk kelas dalam tag HTML itu ya, itu jadi lebih banyak lah variasinya. Jadi kalau misalnya dia pakai kondisi, pakai objek, atau pakai array sifatnya di dalam kelas gitu, itu sangat memungkinkan gitu ya. Nah, ini sengaja gue butuhin karena memang nanti tentu karena ini pure animasi ya, dan nanti akan ada banyak eh, aturan-aturan kelas gitu, aturan-aturan style yang nanti akan diterapin di animasi. Jadi gue perlu CLSX ini gitu. Nah, terus yang kedua ada di, gue coba zoom. Nah, ini CLSX. Nah, terus yang kedua ada di GSAP. Oke, kita skip dulu GSAP. Gue coba masuk ke yang basic-basic dulu. Ini ada local forage, math sorter, React router DOM, sort by. Nah, ini basically adalah library bawaan dari si React router DOM. Jadi kalau kalian pakai React pasti udah tahu lah React router DOM. Nah, di bawah untuk yang dependensi yang development itu gua ada Tailwind. Oke, ini basic ya. Tailwind kalian udah biasa lihat dimanapun gitu. Jadi nggak perlu gua jelasin. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini gua ada GSAP. Jadi GSAP buat teman-teman yang belum tahu ya, tadi GSAP itu adalah library JavaScript pure yang dimana dia itu untuk animasi. Berbayar sebenarnya untuk GSP ada beberapa apa ya function yang dia sifatnya berbayar gitu, tapi balik lagi kita masih bisa pakai banyak banget function yang dikasih sama GSAP dalam mode gratis gitu, dan itu udah bagus lah ya gitu. Udah banyak yang bisa kita coba customize dari si animasi meskipun kita pakai modenya mode yang gratis. Nah, karena gitu. Jadi kita pakai yang GSAP versi gratis. Nah, sekali lagi gue kasih tahu seperti yang tadi, banyak programmer atau developer yang memang dia menggunakan aplikasinya gitu ya, standar internasional gitu. Itu salah satu base animasinya itu pure pakai GSAP gitu. Seperti halnya kayak yang kalian lihat di sini ya. Animasi-animasi kayak gini kan kalau di Indonesia kan sedikit ya yang pakai gitu.
Indonesia kebanyakan cuman scroll ke bawah, single page aja gitu, landing page biasa, scroll ke bawah, animasinya paling cuman sesepele geser kiri kanan doang gitu ya. Nah itu kan kalau kayak gitu kan ngapain harus kita pakai framework ya, pakai WordPress aja udah cepet gitu, nggak usah terlalu muluk-muluk gitu ya, kayak gitu WordPress masih bisa di-handle. Nah tapi kalau yang agak sedikit kompleks atau agak sedikit banyak gitu ya eh, tampilannya gitu, nah ini GSAP itu ngasih kemudahan, ngasih banyak opsi function yang bisa kita optimalkan gitu ya, supaya nanti website kita tuh punya standarnya standar internasional gitu. Nah ini di GSAP dan kita akan pakai GSAP ini ya. Gitu. Jadi sedikit-sedikit gue akan coba kasih tahu ke kalian gitu dan gue juga akan sekaligus ngembangin websitenya untuk Angelin. Oke, nah ini GSAP ya. Nah terus ada split type. Nah, split type ini salah satu library yang sebenarnya gua pakai itu untuk mendukung beberapa konsep animasi, kira-kira gitu. Di split type ini dia tujuannya adalah kita tuh akan ngepecah sebenarnya. Tujuannya tuh dia kita tuh mau ngepecah teks atau string ya. Split type. Jadi tujuannya dia sebenarnya tuh ngepecah kalimat gitu. Jadi per karakter. Kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu kalimat hello gitu, itu akan dipecah jadi 5 gitu. Ya H1, E1, L1, L1, O1 gitu. Jadi ada 5. Jadi satu kata itu akan dipecah jadi masing-masing hurufnya, kira-kira gitu. Nah, itu pun berlaku untuk kalimat. Jadi kalau misalnya kalimat ya udah kita pecah jadi sekian huruf. Nah, dia akan hitung dari kalimat tersebut karakternya ada berapa, terus kita pecah jadi satu-satu. Nah, ini split type. Ini gue pakai kenapa? Karena memang di website ini nanti kan akan ada ini ya apa namanya tulisan-tulisan atau yang sifatnya nanti informatif. Nah, tentu nanti mungkin di beberapa case tulisannya itu juga akan kita kasih animasi. Jadi untuk bisa mensupport gitu ya supaya kita nggak perlu harus bikin function-function manual gitu dan lain sebagainya gitu. Kita bisa salah satu contohnya pakai split tab. Sebenarnya di GSAP juga ada function split gitu ya. Cuman memang itu versinya berbayar. Karena kita pakai yang gratis, jadi kita pakai split type. Sebenarnya gitu sih. Kalau kalian pakai GSAP, kalian nggak perlu GSAP yang berbayar, kalian nggak usah install split type karena dari GSAP-nya udah ada. Cuman karena gua pakai yang gratis, jadi mau nggak mau gua harus install split type. Kira-kira gitu ya alasannya. Kenapa kok kita pakai split type? Nah, terus ada Lenis. Lenis ini adalah library untuk smooth scroll ya. Lenis, Lenis. Nah, ini kalau nggak salah. Nah, Lenis ini adalah salah satu library JavaScript juga yang nantinya itu fungsinya adalah untuk nambahin eh, apa namanya bahasanya efek smooth pada saat kita melakukan scrolling di website kira-kira gitu. Jadi websitenya nggak scrollnya tuh kaku gitu. Dia lebih smooth, dia lebih lebih halus lah gitu. Antara nanti perpindahan apa kontennya di dalam layout tersebut itu nanti jadi lebih halus gitu. Kalau kalau basicnya kan memang agak sedikit lebih kasar ya, lebih kaku gitu. Nah kalau ini dengan Lenis gitu, ini akan jadi lebih smooth kira-kira gitu ya. Nah di implementasinya gitu nanti kita akan coba kombinasiin dengan scroll trigger dari GSAP. Nah cuman nanti kita pelan-pelan jalan. Oke. Terus gue juga ada Tree. Nah, ini Tree itu adalah library dari Tree.js tadi ya, yang gue kasih tahu di awal gitu. Nah, ini library Tree.js gitu ya. Jadi kalau misalkan kita cari di dokumentasinya untuk instalasinya gitu. Nah, kita pakai library namanya Tree. Kira-kira gitu. Nah, ini ya. Nah, ini nanti kita bakal coba pasang juga Tree.js di
aplikasi kita. Oke. Nah, ini terkait package ya yang gue pakai itu. Jadi teman-teman kalau mau ngikut ya teman-teman bisa install dulu library-library yang tadi gue sebutin. Oke, sekarang kita pergi ke index. Nah, di index itu gue punya router provider. Ini di video-video sebelumnya udah gue jelasin ya terkait gue, karena gue pakainya kelas komponen atau kelas function ya. Jadi gue perlu bikin hook tambahan untuk router karena React router sebelumnya base-nya itu dia function komponen sorry ya dia basicnya function bukan kelas. Jadi makanya gue bikin satu function yang nanti bakal gue bisa pasang untuk React komponen yang kelas kira-kira gitu. Nah, ini dalamnya ya. Jadi kalian bisa nanti juga coba cari atau coba buka di video-video sebelumnya, udah gue pasang dan ini sama gitu, jadi nggak beda ya. Mungkin hanya penamaan dari function atau interface-nya aja yang mungkin beda, tapi isinya semua sama. Oke, nah ini di index ya. Nah, di routernya atau di setup layoutnya yang gua pasang di sini, gue pakai lazy komponen ya. Jadi nanti eh, komponennya kita bikin lazy, artinya dia nggak akan di render atau nggak akan di generate kalau misalkan dia nggak dipanggil. Ini satu function sendiri. Nah, ini sengaja gue taruh dalam indeks ya, karena gue males karena bikin file. Nah, ini Create Browser, ini basic lah ya dari React Router DOM, kalian bisa baca-baca, yang kalau biasa pakai React udah pasti paham. Oke, gua akan jelasin mulai dari si GSAP. Ya, selain itu selebihnya sama lah ya, nggak beda. Oke, di sini gua akan import GSAP default ya, GSAP. Nah, import GSAP ini sebenarnya kenapa gua harus import GSAP di sini, karena gua akan nambahin scroll trigger. Kira-kira gitu. Jadi scroll trigger itu adalah satu fungsi di mana gua itu apa ya bahasanya? Eh, memberikan efek animasi ke setiap elemen pada saat layout kita tuh di scroll ke bawah ya. Jadi kalau misalnya layout di scroll ke bawah, nanti animasinya jalan. Kalau misalkan kena gitu ya, nanti ada poin-poinnya, ada markernya. Nanti bakal gue coba tunjukin ke kalian. Jadi ketika misalkan antara marker elemen sama marker scrollingnya itu kena gitu, nanti animasinya akan jalan. Nah, itu salah satu fungsinya, namanya di IGSAP adalah scroll trigger. Nah, ini sengaja gua pasang di indeks gitu. Tujuannya adalah supaya pada saat dia generate eh, webnya gitu ya, defaultnya GSAP-nya akan udah dipasangin scroll trigger. Tujuannya adalah seperti itu gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian nggak make, sebenarnya bisa aja ditutup gitu ya. Jadi nggak apa-apa kayak gini. Itu juga nggak akan ngefek. Oke, gue akan coba bikin satu dulu halaman. Kita bakal mulai dari landing page dulu ya. Kita bakal mulai dari landing page. Gue akan bikin satu folder namanya layout. Layout, di dalam sini ada landing page. Oh, CSX lagi, sorry. CSX. Gue bakal bikin dulu. Oke, kita bikin dulu. Tadi kita udah bikin React hook ya, sorry. Kita bikin hook router. Kita akan masukin di sini ya. Router interface. Mana namanya? Interface. Loh, namanya apa sih? Router interface. Router interface kita panggil ya.
dari si hook ini, interface ini kita panggil, kita taruh di sini. Oke. Nah, di sini kita akan panggil dari si hook router interface ini. Kita akan pasang hook router interface. Oke. Gue bikin di sini simple aja, Angeline Universe. Oke, gini dulu. Kita masuk lagi ke index TSX, kita pasang di pad ya. Kita akan import si landing page tadi. Oke. Udah kita import white. Oke. Dia minta ada .ts. Kita cek ya, .tsx apa ts? Oke, tsx. Kita cek dulu sebentar, tsx. Oke. tsx. Oke, udah ya. Sukses. Kita akan coba lihat. Nah, di sini muncul ya, Angeline Universe. Oke. Nah, halaman depan itu adalah Angeline Universe. Nah, kita akan coba bikin satu animasi landing page di Angeline Universe pakai GSAP. Kayak gitu ya. Gue akan coba pelan-pelan. Jadi di sini gue mau coba bikin stylingnya dulu dari si Angeline Universe. Oke, gue bakal coba bikin di sini misalnya class, flex, justify center, item center, screen, white full. Gue mau dia di tengah dulu. Oke, udah di tengah ya. Sekarang kita bikin dulu div, blok aja. Oke, ada. Kita coba gedein si hurufnya, sorry, si kalimatnya. Kita kasih uppercase, teksnya 5. Oke, kurang. Kita mau pakai 7. Oke, segini lah ya. Oh, enggak, sorry. Kita pakai 8 deh. Oke, segini lah ya. Teksnya segini. Oke. Gue kasih font. Ini kali ya. Oke, enggak. Enggak. Kita pakai yang extra. Sorry, kita pakai yang bold lah. Kita coba lihat dulu. Oh, terlalu bold banget. Semi bold, medium. Oke. Kita bakal pakai fontnya medium. Nah, ini jadi tampilannya gini ya. Oke. Terus juga misalkan gue di sini bikin lagi since 2024, sejak 2024 lah ya. Nah, kita geserin ke tengah. Kita bikinin dia text center aja. Oke. Di sini kita gedein ya. Teks 2XL. XL aja, kegedean deh. Oke, kita akan coba kasih uppercase juga. Kita coba kasih fontnya medium. Oke, gini ya. Kita kasih margin dikit aja, itu sekitar 2. Oke. Nah, landing page-nya atau mungkin kalau di mobile ya, karena gua mobile developer awalnya, itu bisa disebut sebagai splash screen. Nah, splash screen-nya itu kayak gini ya. Nah, ini tampilannya gini, jadi pada saat dia ngakses pertama kali di halaman slash atau halaman utamanya nih ya, di slash itu langsung di sini muncul. Nah, nantinya ketika misalkan splash screen ini udah jalan gitu, dia akan langsung masuk ke router home. Kira-kira gini ya. Kita akan coba bikin lagi satu, atau enggak kita bikin di sini dashboard. Dashboard.xx. Kita bikin lagi.
extend komponen. Oke. Hook router interface kita langsung aja sekalian bikin ya. Terus masukin, kita kasih tsx. Oke, gua kasih di sini misalkan p dashboard. Oke, sorry, kita kasih ke tengah lah ya. Oke, kita coba pasang dulu ya di sini. Gue bikin lagi satu home, kira-kira gini. Kita bikin misalkan di sini dashboard. Oke, sekarang gue kalau misalnya pindah ke home, nah ini munculnya dashboard. Tapi kalau gue balik lagi, munculnya ini. Jadi kalau misalnya di sini udah beres, dia akan masuk ke dashboard gitu. Oke, kita bakal coba bikin animasi di sini ya. Oke, pertama kita akan pergi ke halaman landing page karena kita akan bikin di sini. Nah, kita akan bikin satu state namanya misalnya animate, data type-nya atau ya type-nya itu kita akan pakai GSAP. Right, dia nggak muncul, kita biarin dulu. Nah, ini kita coba bikin dulu satu function dulu, namanya render, gini aja ya, namanya render. Oh sorry, render udah ada, render animasi. Oke, kita akan bikin di sini misalkan const pl sama dengan GSAP timeline. Oke, biarin dulu. Kita di sini akan panggil GSAP. Nah, gua akan coba jelasin ke kalian pelan-pelan lah ya. Gua bikin dulu construct sebentar. Gua bikin dulu construct, kita router interface, kita bikin super props. Oke, kita akan setup dulu state-nya. Karena kita punya state animate GSAP. Oke, gini ya. Gua akan coba jelasin pelan-pelan. Jadi, gua pertama bikin state dulu. Oke, nama variabelnya adalah animate. Type-nya itu adalah GSAP. Ya, GSAP. Nah, terus untuk construct-nya, karena kita punya state, maka state-nya harus didefinisikan di construct. Nah, state untuk variabel animasi itu akan ngambil kelasnya dari si GSAP. Kayak gitu ya. Jadi, kelasnya ini kita pakai yang si GSAP. Oke. Nah, ini basic awal. Nah, kalau kita udah punya ini gitu, maka GSAP timeline-nya ya sebenarnya kita bisa langsung ganti. Jadi kayak gini misalkan. Di state time-nya animate timeline. Gitu ya. Kenapa? Karena di set animate timeline itu sama dengan GSAP. Jadi kita bisa aja ganti ini jadi GSAP, nggak masalah. Tapi karena GSAP itu udah didefinisikan sebagai animate gitu ya, ya udah kita nggak usah pakai GSAP, kita pakai animate. Kenapa harus gini? Nanti ada fungsinya sendiri. Oke. Nah sekarang gue mau jelasin soal si GSAP-nya. Di sini ada namanya, gue pakai namanya timeline. Oke, kita akan pergi ke GSAP, kita pergi ke dokumentasi ya. Ini pelan-pelan ya. Tadi kita punya layout apa segala macam. Kita sekarang mundur ke belakang terkait gimana itu GSAP bekerja. Kita coba mulai pelan-pelan dulu dari yang paling sederhana.
kita mulai dari instalasi. Oke. Nah, GSAP itu nyediain apa namanya? Dokumentasi terkait gimana cara kita instalasi. Nah, dia juga bisa kita juga sebenarnya bisa untuk ngambil langsung source code-nya lah. Jadi ditempel gitu ya. Kayak misalkan kalian pakai Bootstrap misalnya gitu ya. Kita ngambil file source code-nya tempel gitu ya daripada di-install. Nah, tapi karena kita mau coba install gitu, ini yang masih ada beberapa pilihan, pakai Yarn bisa, kalau kalian mau pakai CDN aja juga bisa, tempel doang gini ya, di index.html atau dipakai npm. Nah, kita akan coba pakai npm gitu. Nah, ini kalian install aja panduannya ya di terminal biasa. Nah, ini ada beberapa pilihan dari plugin si GSAP ya. Ini plugin ya, beda ya antara function animasi sama plugin. Seperti halnya plugin ini kayak tadi gua pakai ya, ada namanya scroll trigger. Nah, ini yang tadi kita pakai. Jadi cara importnya adalah kayak gini. Nah, atau ada flip, scroll to, ada ease, ada pixie, ada draggable, terus ada observe, atau motion pad, atau text. Nah, ini ada banyak sebenarnya. Nah, ini versi yang gratis. Tapi kalau versi yang berbayar, itu ada tambahan lagi, ada scroll smooth, move SVG, ini kayak misalnya kalian mau coba gambar ya, atau ngasih animasi di SVG, gitu, seolah-olah kayak kalian gambar. Nah, ini yang tadi gue singgung terkait split text, ini bawaannya udah ada sebenarnya dari GSAP, jadi kalian bisa pakai sebenarnya kalau kalian pakai yang klub ya, atau yang berbayar. Nah, di React, khususnya di React gitu ya, kita tuh ada satu satu function gitu ya, yang atau satu hook lah, satu hook yang dikasih sama GSAP untuk React gitu ya. Jadi kita akan install sebenarnya nanti sendiri. Ini terpisah ya antara GSAP sama GSAP ya. Ini satu library terpisah sebenarnya yang kalian tuh sebenarnya bisa install aja gitu di ini apa namanya di project kalian kalau kalian sorry ini reload ya dia jelek jaringannya. Oke, kita sembari jalan dulu. Jadi ada satu npm yang memang itu dikasih ya atau library sendiri itu namanya GSA React. Nah, ini dipakai ketika misalnya kalau kalian pakainya kelas sorry function komponen gitu ya. Jadi kayak kalian bisa pakai naruhnya untuk use GSAP ini modelnya kayak ditaruh di use effect atau use callback kayak gitu-gitu lah ya. Nah, itu nanti kalian juga bisa pakai use GSAP. Nah, detailnya kalian bisa di sini nanti kalian cek. Oke, ini terkait instalasi. Nah, sekarang kita masuk ke fundamentalnya itu ada banyak ya. Aslinya ada banyak. Nah, kita coba pelan-pelan aja, sedikit aja gitu ya. Jadi ada apa namanya? Sifat apa ya namanya tuh adalah dia tuh twins ya. Kalau misalnya di GSAP atau yang lainnya tuh ada juga timeline. Nah, jadi beberapa animasi simple dari twin di GSAP itu ada GSAP to, ada GSAP from, ada GSAP from to. Ini yang paling basic ya, yang paling basic sederhana. Nah, kalau kalian lihat di dokumentasi, dia bilang untuk animasi yang simple gitu ya, metode di bawah itu bisa kamu pakai ya. Contohnya ada ini nih, ada GSAP to. Oke, kita akan coba lihat ya efeknya kayak gimana kalau kita re-return. Nah, rerun ya. Nah, ini animasinya jadi kayak gini. Nah, maksud dari animasi ini itu apa sebenarnya? Jadi kalau kalian baca dari si konfigurasinya ya GSAP yang ada di sini, kalau kalian lihat GSAP2 function to ini dia ada beberapa argumen. Pertama itu pastinya adalah target. Target di sini mengacu pada kelas atau ID dari si tag. Jadi kalau misalkan kalian punya tag ya, contoh, nah contoh di sini misalkan gue kasih Angelin. Nah, ini ada kelas namanya Angelin. Maka kalau kita taruh di to-nya, maka di sini adalah titik Angelin. Kira-kira gitu.
Nah, nanti to-nya itu adalah target ya, atau class name atau ID, itu bisa. Nah, di sini ada konfigurasi tambahan, ini sebenarnya mirip kayak kalian pakai CSS, kira-kira gitu. Perpaduan CSS tapi ala-ala JavaScript lah, bisa dibilang kalau menurut gue tuh kayak gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ada rotasinya itu 27, maksudnya ini apa namanya ya, kayak misalkan gini, kalau misalnya kalian rotasi ya 90 derajat gitu, nah ini kita pakainya yang 27 gitu, jadi kira-kira ya sekitar 27-an lah gitu. Nah, X di sini tuh adalah gini, X itu sumbu X ya, maksudnya X itu sumbu X. Kalau yang Y itu kan vertikal ya, dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Kalau X itu kiri kanan atau kanan kiri gitu. Nah, X di sini itu adalah artinya geser 100, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya titik ini ya, X yang plus itu kan berarti ke kanan. Nah, berarti posisi awal target itu di kiri, kita geserin ke kanan, kira-kira gitu. Nah, ke kanannya itu sebanyak 100 gitu ya, pixel ya. Nah, durasinya berapa lama gitu, pada saat dia dari sini ke sini itu berapa lama durasinya. Nah, makanya dia setup durasi. Nah, jadi kalau kalian lihat di HTML-nya ya, ini ada nama kelasnya box, maka dia pasang box di sini ya. Karena kelas di CSS kan kalau kelas pakainya titik ya di depannya, maka kita panggil box. Nah, rotasinya itu 27. Jadi kalau misalnya kita rerun, nah kayak gini ya. Nah, terus untuk X-nya itu adalah 100, dia geser 100, total durasinya itu ada di 1 detik gitu ya. Nah, ini sampel ya, sampel. Tapi kalau misalkan kita lihat di aslinya ya, rotasinya itu adalah 360. Artinya ya satu kali ya, jadi 360 derajat gitu, muter dari atas sampai ketemu atas lagi gitu. Nah, X-nya atau geser ke kanan itu sebanyak 100 gitu ya. Nah, durasinya itu adalah sekitar eh, 1 detik, kira-kira gitu. Nah, ini sampel. Nah, kalau misalkan selanjutnya tuh ada from ya. Nah, from ini di sini gini ya. Jadi kalau kalian lihat untuk yang purple, oke, yang purple nih. Nah, ini ya, yang ini berarti ya yang tengah gitu. Yang tengah ini adalah from. Nah, kalau misalkan from, sebenarnya gini, awalnya itu sebenarnya di kiri. Tapi karena kita setup from-nya itu misalnya minus 100, oh sorry, misalkan awalnya di kanan nih, di titik 0, 0, 0, di titik 0 lah ya, antara X dan Y-nya di titik 0 gitu ya. Awalnya di situ, nah karena from-nya itu kita geser 100, maka sebelum animasi itu dirender, elemen kita tuh ada di sebelah kiri, sejauh 100. Kira-kira gitu, karena minus ya, maka X-nya berarti di kiri. Kalau kalian tahu grafik ya, itu X-nya berarti di kiri. Karena kita pakainya minus. Jadi awalnya itu sebenarnya dia ada di titik 0 gitu, si elemennya. Elemennya itu sebenarnya ada, awalnya itu memang pure di sini gitu. Awalnya itu memang sebenarnya ada di sini si elemennya ini. Memang di HTML itu memang di sini gitu. Ini juga sebenarnya ada di sini nih, sejajar ini semua nih sebenarnya. Ini semua sebenarnya sejajar gitu. Yang benar itu sebenarnya ada di sini gitu. Nah, tapi karena from-nya dia itu minus 100, maka awalnya itu dibikinnya di sini gitu, kira-kira gitu ya. Dia malah digeser. Nah, ini ada apa namanya, permainan dari CSS-nya itu gitu. Makanya tadi gue bilang kalian harus biasa pakai CSS gitu, karena ini ada pengaruhnya dari si CSS. Jadi dia digeser ke kiri gitu ya, sejauh 100 defaultnya, sorry, jadinya gitu ya, dari karena kita from gitu. Maka pada saat dia running gitu ya, ya udah dari 100 dibalikin ke aslinya, kira-kira gitu. Jadi makanya kalau kalian lihat ya, nah dia geser ke kanan gitu. Sebenarnya hijau ini ada di sini gitu. Jadi kalau kita lihat, nah hijau itu sebenarnya ada di sini, cuman karena kita pakai to, maka kita geserin ke kanan gitu. Awalnya di sini, kalau to, akhirnya mau di mana gitu. Kalau from,
eh, kalau from gitu ya, kita mau setup di mana? Ya udah, akhirnya di tempat aslinya, kira-kira gitu. Nah, kalau from tuh beda. Oke, kalau from tuh itu kalau kita lihat ya, yang blue gitu. Yang blue itu kita setup dulu nih, sebelumnya dia minus 100. Oh, digeserin ke kiri 100. Nah, pada saat eh, render gitu ya, dia digeser lagi ke kanan sejauh 100 dari sumbu 0, dari di sumbu X ya, pada titik koordinat 0 gitu. Nah, dia geserin ke kanan sejauh 100. Nah, ini basic dari si twin ya, atau animasi di GSHP. Ada to, ada ada from to. Nah, ini benar-benar basic. Oke, nah eh, timeline timeline di sini gitu artinya adalah kalau kalian lihat ya, kita coba lihat dulu. Nah, sebenarnya kan awalnya tuh satu garis nih, posisinya sama sejajar. Oke, ini diputar doang. Oke, ini tuh, ini juga bisa tuh. Nah, gitu ya. Nah, kalau kalian lihat misalkan di JS-nya ya, HTML sebenarnya gini doang nih, simple gini. Dia punya kelas ada dua, namanya box, ada box one. Oke, nah di box one nya itu durasinya 2 detik. Selama 2 detik dia akan ngerender animasi. Jadi animasinya itu dirender selama 2 detik. Nah, dia akan berotasi 360. Minus, kalau minus berarti dia berlawanan arah jarum jam ya. Jadi dia ke kiri. Kalau eh, apa sejajar gitu ya, maka dia akan sama. Nah, dia diputar ke kiri karena dia minus, artinya dia berlawanan arah jarum jam. Ini untuk rotasi. Jadi yang box 1 atau yang hijau, dia diputarnya ke kiri 360 derajat. Lama waktunya atau animasinya itu terus jalan gitu, itu selama 2 detik. Nah, untuk box 2, nah dia digeser ke kiri. Ya tadi ya gue bilang karena sumbu nolnya itu ada di sini, sumbu nolnya itu di sini, dia digeser ke kiri sejauh 100 karena dia pakainya minus. Oke. Nah, ini ada is atau efek ya, bisa dibilang efek, ada efeknya gitu. Is-nya untuk efeknya dia pakai elastic namanya, dan out type-nya ya, ini type-nya elastic out. Oke. Nah, terus ada box 3 itu durasinya adalah 2 detik, dia akan diputar 360 arah jarum jam dan digeser ke kanan. Nah, tadi dia ada di sini, dia geser ke kanan sejauh 100. Namun untuk efeknya atau is-nya itu adalah expo out. Nah, kira-kira gitu ya. Ini sebenarnya ada banyak, nanti semoga aja gue sempet ya untuk coba jelasin satu-satu pelan-pelan terkait GSKP. Tapi lagi tergantung nanti keinginan kalian sih. Kalau kalian mau gue jelasin, nanti kalian bisa coba komen. Biar nanti coba gue eh, coba gue nanti rangkai dengan kalimat yang sederhana. Nah, kita mau coba pakai itu timeline gitu ya. Kenapa kita mau pakai timeline gitu ya? Karena kalau misalnya kita coba eh, di sini ya untuk twin ya, ini animasinya tuh, nah, oke, okay, animasinya tuh ya dia jalan serentak gitu loh. Bahasanya dia jalan serentak. Nah, kalau timeline kita mau bikin animasi kita tuh jalannya satu-satu. A dulu jalan beresin, baru B, baru C, baru D, baru E gitu ya. Terus jadi kayak seolah-olah kita punya timelinenya nih. Oke, kita akan coba buat, jadi kita langsung action ya. Ini kalau soal contoh misalnya kalian pakainya ID, bebas ya. Jadi mau ID, mau kelas atau tag langsung juga nggak apa-apa. Oke, kita bakal coba bikin satu animasi sederhana aja dulu untuk si kalimat Angeline Universe. Oke, satu kalimat untuk Angeline Universe. Nah, kita akan coba setup dia pakai timeline gitu ya. Karena nanti niatnya itu adalah kita akan render Angeline dulu, baru nanti setelah ini beres kita akan jalanin si Science 2024 ini, Science 2024. Oke, di sini gue udah punya ya animate state-nya GSHP, dan kita akan pakai timeline.
Oke, gua akan coba bikin dulu mounted-nya ya. Mounted itu kita pakai di render animasi. Gua akan pasang dulu di sini. Oh, sorry. Di binding. Oke, kita lihat lagi. Aman ya, nggak ada yang berubah. Oke, kita akan pasang. Kita akan panggil si Angelina. Tapi sebelum itu, Angelina akan kita split. Ya, jadi kita akan split. Supaya apa? Supaya nanti kita jalannya satu karakter ya. Jadi A dulu, B dulu, N dulu, habis N baru G, habis G baru E, habis E baru L gitu. Terus sampai ke sini ya. Gitu. Kita akan split new split type, split text, sorry. Oke, kita akan panggil ID. Kita butuhnya ID di sini kalau split text ya. Oh, kita perlu masukin import split text from, oh, split type, sorry, bukan split text tapi split type, gue lupa. Split type mana sih? Oke, oke, kita akan pasang di sini Angelina. Kita coba lihat dulu ya dokumentasinya. Split type. Oke, kita pakainya tag ini ya. Oke, kita akan coba gini. Kita kasih type atau tipe splitnya ya. Outputnya itu mau apa? Kita pakai yang char aja. Oke, kita kasih log ya. Sorry, kita kasih log dulu. Console chart. Oke, kita coba logkan. Gue mau ngasih tahu ke kalian, outputnya itu akan jadi seperti apa sih? Split. Oke, kita coba render. Nah ini ya, gue split si Angelina Universe. Kalau kalian lihat di bawah, chartnya itu jadi 16. Nah, jadi ada sebanyak 16 ya. Jadi ini, kalau kalian lihat ya, 15 E, 14 R, bla bla bla, terus gitu dia nge-split. Gitu, dia space atau spasi nggak akan diambil ya. Dia akan ngambil karakter aja. Nah ini nih, jadi kita potong semua jadi satu-satu. Nah, kalau kalian buka, jadi tag baru di dalam div, kalau kalian cari di bawah ada class name namanya char. Oke, namanya char. Nah, char ini yang akan kita pakai untuk jadi target dari si timeline, kira-kira gitu. Jadi setelah di split, kita akan bikin di sini tl from to kelasnya char. Tadi dari split type ya, kita akan bikin dua karena jadi gini. Kalau kalian lihat di argumennya ya, di from to, biasa apa from to, awalnya itu argumennya ada target. Nah, ini ada from-nya, ini di sini ya, dari sini from-nya dulu, terus ada to-nya, yang kedua di sini, to-nya nih, ini to, ini from, terus ada position-nya, kira-kira gitu ya, dari si, apa namanya, argumennya, untuk si from to-nya, atau position nanti dari si animasinya. Nah, kita kan bikin dua, di sini ya, dari from sama to. Nah, sekarang gue bikin from-nya dulu. From-nya, misalkan Y, 40 ke Y 0.
Oke, tuh. Jadi kalau kalian lihat ya, tuh dia gerak dari bawah ke atas. Kalau kalau gue gedein jadi 100, tuh gerak dari bawah ke atas. Kita kasih durasi, misalnya sorry, delay aja, delay 2 detik misalkan ya. Tuh, dia bawah naik gitu ya. Jadi dari bawah naik. Nah, sekarang misalkan gue kasih namanya stranger. Itu adalah satu misalnya ya. Efeknya jadi gini. Satu, 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 satu. Nah, ini ya. Jadi dia akan terus nanti ngebaca nih. Nah, kira-kira gitu ya. Karena dia kena delay gitu. Delaynya 2. Kalau misalnya kita delaynya kecilin, jadi 1 atau 1,6 misalnya ya, delaynya 0,6, dia akan jadi lebih cepat. Nah, antara satu karakter ke karakter lain dia jadi lebih cepat ya. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi nanti juga akan ngaruh nih, apa namanya, beberapa variabel-variabel yang tentunya nanti kalau bisa kalian pakai. Oke. Nah, gitu ya. Jadi apa namanya? Efek gitu ya dari Y yang tadinya 100 gitu ya. From-nya gitu. Itu kita akan apa ya bahasanya? Kita akan ngatur gitu bahwasanya nanti Y-nya itu eh, geser gitu ya 100 ke bawah gitu ya. Jadi startnya dari bawah. Nah, kalau misalnya kita pakai minus, nah dia jadi dari atas. Kira-kira gitu ya. Nah, ini mungkin agak sedikit beda untuk Y sendiri ya. Eh, nggak kayak konsep grafik gitu ya. Bahwasanya kalau Y-nya di atas kan berarti plus ya. Tapi kalau Y-nya di bawah itu artinya minus. Nah, ini untuk Y-nya dia malah kebalikannya. Jadi kalau Y-nya itu apa namanya? Minus berarti dia di atas gitu. Tapi kalau Y-nya plus berarti dia di bawah. Kira-kira gitu. Nah, untuk delay di sini gitu ya, delay di sini itu fungsinya adalah gini. Jadi di Y-nya dibikin 0 itu setelah 5 detik. Jadi dia dia ngejalanin nih, dia render, oh sorry, dia run untuk timelinenya gitu ya. Awalnya dia minus 100, nanti setelah 5 delaynya 5 ya, atau 5 second nih, dia baru akan jalanin Y-nya dibalikin jadi 0 gitu ya. Jadi kalau kalian lihat ya, misalkan delaynya adalah 10. Oke, kita coba refresh. Nah, dia nggak jalan nih. Nanti kalau udah counting sampai 10, baru nanti dia jalan, mulai animasinya. Nah, ini dia tadi stop itu bukan bukan kesalahan ya. Itu karena delaynya kita bikin gede gitu, di 10 gitu. Makanya biasanya contoh delaynya 0,4 misalkan gitu ya. Jadi dia jadi lebih cepat nih kalau gua refresh. Oke, nah dia langsung jalan. Nah, sekarang kita mau coba bikin jadi lebih bagus lagi dikit ya. Misalnya gue pengennya dari bawah lah. Ini jangan 50, gue mau bikinnya, sorry jangan 100, gue mau bikinnya 50 aja. Oh, 50 terlalu terlalu pendek. Kita mau bikinnya 90. Oke, jaraknya segitu ya. Jadi kita lihat nih jarak antara di sini sama di bawah ya. Itu sejauh mana nih? Space-nya kecil banget sebenarnya. Space-nya tipis banget. Oke, kita mau coba bikin opacity. Ini opacity ya, opacity kalian harusnya paham lah ya. Nah, 0. Opacity-nya 0 nih. Mana? Ya nggak ada. Ya karena default-nya atau awalnya dia opacity-nya 0 gitu. Nah, buat muncul kita harus setup lagi di sini opacity. Jadi kalau misalnya kita nggak setup, ya udah
orang kita buat 0 opacity-nya gitu, jadi nggak muncul gitu. Nah, kita mau bikin dia opacity 1 misalkan. Nah, jadinya gini ya, seolah-olah dia memang sebenarnya kayak nggak ada gitu, kayak dari bawah muncul ke atas gitu. Padahal sebenarnya kita hanya mainin opacity aja gitu. Nah, gitu ya. Oke. Stranger-nya ini adalah delay dari jadi gini, A ke N itu akan kena jeda 1, kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya kita coba tipisin lah ya, 0,5 misalkan. Nah, dia jadi lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya stranger nanti kita gedein ya, ya udah nanti dari U muncul. Nah, untuk munculin N, ya udah nanti dia akan membaca stranger berapa nih gitu. Ya kalau misalnya stranger 5, ya udah U nanti udah 5 countingnya baru muncul N gitu, baru muncul nanti udah 5 I lagi gitu. Nah, itu tergantung selera kalian nanti mau coba setupnya untuk waktu-waktu tersebut itu ya, atau jeda-jeda tersebut itu berapa lama sih kira-kira gitu ya. Nah, kita coba kasih ease atau efek ya, itu misalnya plastik power input ya, coba deh. Oke, hampir mirip sebenarnya. Kita coba power. Oh, kita pakai expo lah ya. Expo in. Nah, jadi kayak lebih sek 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 gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh. Gue nggak mau pakai kayak gini deh. Eh, elastik, elastik in kali ya. Nah, elastik in, wah dia malah jadi kayak kayak kaku gitu ya. Hmm, ya udahlah, expo in out aja lah. Nah, kira-kira gini aja ya. Oke, kita coba stretch-nya kurangin lagi jadi 0,3, delay-nya oke biarin 0,4. Oke, segini lah ya. Ini kita coba turunin jadi 80, biar nggak usah terlalu jauh. Nah, gini ya. Oke, jadi animasinya very very simple. Kita punya satu untuk si Angelin. Nah, sekarang kita mau coba kasih yang scenes. Scenes ini ya, kita misalnya mau coba kasih scenes. Oke. Nah, kita bisa nambahin lagi di sini titik from to lagi. Nah, gini ya. Jadi satu construct ini satu variabel TL ini ya, atau timeline gitu ya. Itu kita bisa bikin lagi nih. Jadi nanti ngebaris kira-kira gini ya. TL from to, terus nanti lagi bikin lagi to, nanti bisa bikin lagi from kayak gitu ya. Nanti kita bisa lagi bikin from to kayak gitu. Terus kayak gitu ya. Jadi nanti ini bebas nih, sesuka hati kalian karena kita memang tujuannya bikin timeline gitu. Jadi kalau misalnya bikin timeline kita bisa bikin timeline ini terus gitu ya. Jadi lebih panjang. Nah, jadi kita nggak perlu lagi bikin lagi terpisah misalnya di sini TL form to gitu, nggak usah ya. Kita langsung aja sambung di sini. Oke, from to kita mau bikin lagi. Nah, ini juga sama ya. Y misalnya 60, terus di sini Y-nya mau kita bikin jadi 0 misalnya, terus juga opacity-nya jadi dari 0. Kita mau bikin opacity-nya jadi 1, kita kasih ease juga. eh, Bounce in out lah. Kita yang beda sekarang. Oke, kita bikinnya sebentar. Y bla 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 bla. Oke, kita coba refresh. White, sims nggak masuk.
Oh, kita nggak pakai titik ya, sorry. Kita kasih titik karena kelas. Oke, nah jadi kosong. Nah, kira-kira gitu ya animasinya. Nah, pertanyaan adalah sekarang gini, kalau misalkan animasi ini udah beres sampai scenes, terus gue langsung mau pindah auto pindah ya, tanpa 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 klik 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 apa gitu dari user gitu ya. Jadi ini jalan, jalan, oke, udah gitu baru kita pengen pindah. Oh, by the way, sebentar, kita kayaknya bounce bagus deh. Kita coba ya bounce. Oh, di sini malah pecah dia karena tadi split type itu ya, kayak kurang mulus gitu. Oke, kalau apa? Kita pakai out, bagus nggak ya? Nah, out bagus mulus. Oke, ini ya. Nah, terus since baru nanti kita pindah. Oke, di timeline itu adalah ada satu fungsi namanya callback ya. Jadi kita bisa ngemanggil on complete. Jadi kalau misalnya dia udah complete, kita bisa ngapain nih kalau misalnya animasi complete. Kan kalau complete itu kan ya udah render semua nih. Ini udah beres animasi, ya udah complete. Nah, kita bisa panggil event callback, ya, nama fungsinya event callback. Oke, type-nya itu adalah apa nih? Oh, on complete atau on start, on update, on reverse, complete, repeat, diulangi atau interrupt. Nah, kita mau pakainya complete. Jadi ketika animasinya complete, oke, kita mau ngapain? Nah, callback-nya nanti jadi function. Kira-kira gitu. Jadi misalnya animasinya complete, gua mau running atau gua mau ngeprint, misalnya gini, complete. Oke, gua mau coba set di sini juga star lah ya. Log star animasi. Oke, kita akan coba lihat ya perbedaannya. Nah, kita coba refresh. Oke, ini star animasi muncul, masih baru star. Complete belum muncul karena belum selesai. Nah, baru dia nanti muncul complete. Nah, berarti logiknya kita cuma tinggal pindahin aja di sini. This, sorry, this props. Navigate, kita pakai yang tadi ya, interface router ini. Navigate, sorry, kita coba cek dulu, bla 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 bla. Apa namanya di sini? Navigate, oke, oke, navigate ke home, to-nya ke home. Oke, karena tadi kita mau punya router namanya home di sini ya. Oke, jadi ketika animasinya selesai, dia akan langsung pindah halaman ke home. Oke, kita akan cek ya. Gue tutup, gue coba balik dulu. Kita dari awal ya, di sini slash, kita run. Oke, animasi jalan. Nah, pindah halaman ya. Gitu. Nah, ini ketika kita pakai callback ya. Jadi nanti akan ada banyak perpaduan dari si GSAP kalau kalian bisa atau kebutuhannya misalnya mau mau ngedapetin status dia itu eh, seperti apa animasinya gitu ya. Nah, kalau kalian lihat ya, di sini ada beberapa informasi nih. Jadi kayak contoh ya, ketika dia komplit to-nya ya, bahkan dia sebenarnya bisa bisa langsung di dalamnya ya. Jadi kalau misalnya kalian punya apa namanya? From to misalnya gini ya. On complete. Nah, sorry, gue lupa koma. Nah, bahkan di dalam from to-nya kita juga bisa bisa nge-trigger nih gitu. Since complete kira-kira gitu ya. Jadi di dalamnya pun di from atau from to atau to-nya gitu ya.
kita bahkan bisa nge-trigger dia itu kalau si kelas ini selesai gitu ya, kita bisa nge-trigger apa kira-kira gitu ya. Jadi kita bisa ngambil by class gitu, atau kita mau yang public aja gitu, atau yang mau semua gitu. Jadi kita render dulu semua animasi, kalau semua udah beres, kita ngambil eventnya atau balikannya kira-kira gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau ngambilnya spesifik by class, itu sampelnya kita bisa pakai on complete. Nah, eh, contoh gitu ya, di sini kita juga sebenarnya bisa ngambil jauh lebih banyak ya, karena kita nyesuaiin nantinya kalau misalnya di itu ada beberapa nih, ada satu, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi kita bisa manggil 6 event atau callback gitu ya, 6 callback gitu berdasarkan status masing-masing, itu nanti akan jadi seperti apa. Nah, itu nanti kita pelan-pelan lah ya. Itu udah terlalu sedikit lebih jauh gitu. Jadi kita nggak akan bahas. Tapi kira-kira spill sedikitnya kira-kira gitu. Nah, yang paling basic buat kalian yang mungkin baru belajar gitu ya, kita coba kuasai ini dulu. Y, gue balik lagi ya. Y adalah koordinat, garis koordinat ya. Y vertikal berarti. Kalau X adalah sumbu X ya, artinya horizontal. Nah, delay itu adalah tadi ya, animasinya itu akan running setelah countingnya tuh 0,4. Jadi ada jeda di situ ya. Nah, opacity ini seperti halnya CSS lah ya. Opacity-nya diturunin jadi 0, jadinya kayak eh, apa namanya, invisible gitu. Nah, kalau divisiblein lagi jadi 1, kira-kira gitu. Nah, stager ini adalah animasi, jeda animasi antar setiap target, kira-kira gitu. Karena char ini ada 16 targetnya ya, ada 16 kelas yang namanya char, maka kita akan kasih stager, atau jadi kita kasih jeda. Nah, is ini adalah apa, efeknya yang bisa kalian pilih bawaan dari si GSAP, kira-kira gitu. Nah, from to tadi itu adalah parameternya, ada target, ada 4 ya, ada target, ada from-nya atau awalnya tuh sebelumnya itu mau gimana gitu. Nah, setelahnya tuh mau seperti apa. Jadi sebelum dan setelah. From itu artinya sebelum, to artinya setelah, kira-kira gitu. Nah, itu ada positionnya. Nah, ada event callback. Ini adalah case gitu ya. Kalau misalnya kalian mau coba navigasi dari eh, halaman splash screen tadi ke halaman home gitu. Nah, tapi nanti selebihnya setelahnya itu nanti bisa kalian sesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari si project kalian. Kira-kira gitu. Nah, oke. Okay. Kalau kita lihat lagi ya, misalkan contoh stager lah. Nah, kalau misalnya kalian lihat ya, jika sebelumnya kamu membuat stager ya untuk animasi di GSHP gitu, kamu bisa apa namanya, memberikan banyak sebenarnya nanti pengaruh kalau misalkan kalian bisa pakai stager ketika misalnya kalian punya banyak target, kira-kira gitu. Jadi ini sesederhana bahwasanya kalian akan ngasih delay atau ngasih ngasih jeda gitu ya antara masing-masing target gitu, atau masing-masing elemen ya, banyak elemen, nama kelasnya itu adalah box gitu ya, untuk dia tuh memulai animasinya. Jadi setiap setelah ini jalan nanti 0,1 detik baru ini, 0,1 detik baru ini, 0,1 detik baru ini gitu. Jadi jeda-jeda. Nah, ini tadi jelasan terkait stager ya. Nah, stager juga nanti kalian bisa bisa ngasih apa namanya, banyak pilihan ya. Jadi stagernya kayak kalian contoh ya di sini. Di dalam stager kalian tuh bisa ngasih banyak lagi pilihan yang nanti kalian bisa pakai gitu ya. Nah, ini nanti kita bakal coba bahas lebih banyak lagi terkait si stagernya seiring berjalannya waktu. Tapi yang paling basic tadi stager itu adalah kita ngasih jeda delay atau waktu untuk target tersebut memulai animasi. Oke, jadi ini udah ada ya, tapi nanti kita akan coba improve ya untuk splash screen. Nah, untuk yang sementara splash screen kita punya adalah seperti ini dulu.
Oke, gitu aja dulu. Nanti kita bakal ketemu lagi di next episode untuk animasi dan ini akan terus berjalan ya. Jadi kalian gak usah khawatir, kita akan banyak banget kulik dari GSAP dan juga 3JS. Dan splash screen-nya defaultnya kita hanya akan mulai dari yang ini dulu. Nanti kita akan improve seiring berjalan waktu dan kalau kalian punya ide terkait desainnya atau animasinya akan seperti apa, kalian taruh aja di kolom komentar. Oke, gitu aja dari gua. Sampai ketemu lagi nanti di next episode. Bye bye.